13,6 miliar resmi ditekan. 6 bank besar masuk mendanai proyek tol Trans Sumatera ruas Betung Tempino Jambi sepanjang 170 km. Diklaim bisa memangkas waktu tempuh hingga 59%, tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar game changer bagi ekonomi Sumatera, atau hanya menambah panjang daftar utang proyek infrastruktur? Mari kita kupas tuntas di video kali ini. PT Hutama Karya resmi menandatangani fasilitas kredit sindikasi senilai 13,645 miliar. Bank yang terlibat bukan kaleng-kaleng. Mandiri, BRI, BSI, BCA, Bank Mega, dan juga PT SMI. Artinya, sektor perbankan menaruh kepercayaan besar pada proyek ini. Ruas Betung Tempino Jambi sepanjang 170,73 km ini akan menghubungkan Sumatera Selatan ke Jambi. Ini adalah koridor vital di tengah jaringan tol Trans Sumatera. Jikalau ruas ini selesai, konektivitas dari Lampung sampai ke Sumatera bagian utara akan semakin terintegrasi. Secara konsep, ini proyek strategis. Menurut kajian KOR Indonesia 2024, waktu tempuh bisa dipangkas hingga 59,05%. Bayangkan, jika perjalanan yang biasanya 5 jam bisa turun menjadi sekitar 2 jam. Bagi logistik, ini besar. Biaya distribusi bisa turun, risiko kecelakaan berkurang, perputaran barang lebih cepat. Dan kita tahu, salah satu masalah klasik ekonomi Sumatera adalah mahalnya ongkos logistik. Jika benar terrealisasi, dampaknya bisa terasa pada harga barang, daya saing industri, dan investasi kawasan. Tapi, efisiensi di atas kertas belum tentu langsung terasa di lapangan. Karena ada faktor lain, volume kendaraan, tarif tol, dan daya beli pengguna. Ini yang menarik, 13,6 miliar berasal dari sindikasi perbankan. Artinya, Hutama Karya mendapatkan pembiayaan berbasis pinjaman. Pertanyaannya, apakah trafik ruas ini nantinya cukup untuk membayar kembali pinjaman tersebut? Kita tahu, beberapa ruas tol Trans Sumatera masih bergantung pada dukungan pemerintah karena trafik belum optimal. Jika ruas Betung, Jambi belum mencapai volume kendaraan ideal, maka beban keuangan bisa menjadi tantangan jangka panjang. Namun di sisi lain, tanpa keberanian pembiayaan seperti ini, proyek konektivitas besar sulit terwujud. Inilah dilema pembangunan infrastruktur. Butuh dana besar di awal, hasilnya baru terasa dalam jangka panjang. Jika berjalan sesuai rencana, ruas ini bisa menghidupkan kawasan industri baru, mempercepat distribusi hasil perkebunan dan tambang, mendorong pertumbuhan UMKM di sekitar gerbang tol, dan meningkatkan nilai tanah dan investasi properti. Sumatera bagian tengah selama ini punya potensi besar, tapi aksesnya belum maksimal. Tol ini bisa menjadi katalis, namun pembangunan fisik saja tidak cukup. Harus ada integrasi dengan kawasan industri, pelabuhan, dan pusat logistik. Jikalau tidak, tol hanya jadi jalan cepat tanpa ekosistem ekonomi yang mendukung. Beberapa tantangan yang perlu diawasi meliputi pembebasan lahan, konsistensi pendanaan, risiko keterlambatan konstruksi, dan proyeksi trafik yang realistis. Kita sudah belajar dari proyek-proyek sebelumnya bahwa tantangan terbesar bukan groundbreaking, tapi menjaga keberlanjutan sampai benar-benar beroperasi optimal. Langkah Hutama Karya mengamankan sindikasi 13,6 miliar adalah sinyal kuat bahwa proyek ini serius. Kepercayaan perbankan menunjukkan perhitungan finansialnya dianggap layak, namun tetap perlu pengawasan. Karena proyek infrastruktur bukan sekedar pembangunan jalan, tetapi memastikan manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat. Jika efisiensi 59% itu benar-benar tercapai, ruas ini bisa menjadi tulang punggung logistik Sumatera. Tapi jika trafik tak sesuai harapan,
beban keuangan bisa menjadi pekerjaan rumah jangka panjang. Tol Betung Tempino Jambi adalah potongan penting dari puzzle besar Tol Trans Sumatera. 13,6 miliar sudah ditekan, sekarang tinggal pembuktian di lapangan. Apakah ini akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru atau sekedar menambah daftar proyek besar dengan tantangan besar? Channel ini akan terus mengawal perkembangan proyek ini, karena infrastruktur bukan hanya soal beton dan aspal, tapi masa depan ekonomi daerah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update menarik di setiap harinya. Terima kasih telah menonton, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.